Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, menganalisis, beradaptasi dengan berbagai situasi, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Ini bukan hanya tentang kemampuan berpikir secara logis atau nilai akademis, melainkan juga melibatkan aspek-aspek lainnya. Secara umum, kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan masalah, kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar, kemampuan berpikir secara rasional, dan kemampuan mengkritik diri sendiri. Howard Gardner mengembangkan konsep penilaian kecerdasan melalui kecerdasan majemuk dengan memandang manusia tidak hanya berdasarkan skor standar semata, melainkan dengan ukuran kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Pentingnya memahami latar belakang kecerdasan majemuk. Yang pertama, menggeser paradigma kecerdasan yang sempit. Sistem pendidikan cenderung berfokus pada pengembangan dan penilaian kecerdasan linguistik atau membaca dan menulis, dan logis matematis yaitu berhitung dan analisis. Hal ini sering menyebabkan siswa yang unggul di bidang lain merasa kurang dihargai. Teori kecerdasan majemuk hadir untuk memperluas definisi kecerdasan, menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk bisa menjadi pintar dan sukses. Yang kedua, mengenali keunikan setiap individu. Setiap anak terlahir dengan kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Memahami kecerdasan majemuk memungkinkan pendidik dan orang tua menyadari bahwa tidak ada dua anak yang sama. Ada anak yang unggul dalam seni, musik, interaksi sosial, atau bahkan pemahaman alam. Pengakuan akan keunikan ini menjadi dasar untuk pendekatan pendidikan yang lebih personal dan efektif. Menurut Gardner, kecerdasan melebihi dari hanya sekedar IQ, karena IQ yang tinggi tanpa ada produktivitas bukan merupakan kecerdasan yang baik. Anak harus dinilai berdasarkan apa yang dapat mereka kerjakan, bukan apa yang tidak dapat mereka kerjakan. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan memiliki nilai lebih dalam suatu kultur masyarakat. Bagi Gardner, tidak ada anak yang bodoh atau pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Hal ini sangat diperlukan peran orang tua dan guru untuk jeli dan cermat dalam merencanakan sebuah metode khusus bagi anak. Setiap manusia memiliki kecenderungan cerdas di satu bidang tanpa harus bersusah payah dalam mengasahnya. Potensi berkembangnya kecerdasan melalui pengalaman belajar, bahwa kecerdasan tidaklah statis. Gardner meyakini bahwa semua jenis kecerdasan dapat dikembangkan, diasah, dan diperkuat sepanjang hidup jika diberikan lingkungan dan pengalaman belajar yang sesuai. Ini adalah berita baik bagi pendidik, orang tua, atau individu itu sendiri. Beberapa kunci dari prinsip ini adalah lingkungan dan stimulasi. Lingkungan yang kaya akan stimulasi dan kesempatan belajar yang beragam akan membantu mengaktifkan dan memperkuat berbagai jenis kecerdasan. Berikutnya adalah pengalaman praktis. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas atau melalui buku. Pengalaman langsung seperti aktivitas fisik, interaksi sosial, dan eksplorasi lingkungan juga merupakan bentuk pembelajaran yang sangat efektif untuk mengembangkan kecerdasan.
Berikutnya adalah pembelajaran diferensiasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mendorong guru untuk tidak menggunakan satu metode pengajar untuk semua siswa. Misal, materi sejarah bisa diajarkan melalui diskusi kelompok, peta, atau diagram, atau bahkan bermain secara peran di dalam kelas. Selanjutnya atau yang terakhir adalah dukungan dan dorongan. Kepercayaan dan dorongan dari orang tua serta guru sangat krusial. Ketika individu merasa didukung dalam mengeksplorasi dan mengembangkan area kekuatan mereka, motivasi mereka untuk belajar akan tumbuh dan meningkat secara pesat. 8 jenis kecerdasan menurut Gartner. Yang pertama adalah linguistik atau bahasa. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif seperti pandai berbicara, gemar bercerita, dan dengan tekun mendengarkan cerita atau membaca merupakan tanda anak yang memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Yang kedua, logis matematis. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika dan menyelidiki sesuatu secara alamiah. Yang ketiga adalah spasial atau visual kecerdasan. Ini memungkinkan orang dapat membayangkan bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah karena ia mampu mengamati dunia spasial secara akurat dan mentransformasikan persepsi. Ini termasuk di dalamnya adalah kapasitas yang memvisualisasikan, menghadirkan visual secara grafik atau ide spasial dan untuk mengarahkan diri sendiri dalam ruang secara tepat. Yang keempat adalah musikal anak. Dengan kecerdasan musikal, sangat mudah untuk mengenali dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasi kata-kata menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Mereka juga pintar melantunkan bait lagu dengan baik dan benar, menggunakan kosakata musikal dan peka terhadap ritme, ketukan, melodi, atau warna suara dalam sebuah potongan komposisi musik. Yang kelima adalah kinestetik jasmani atau gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan gerakan tubuh di atas rata-rata senang bergerak dan menyentuh. Mereka memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak dan dalam mengeksplorasi dunia dengan otot-ototnya. Yang keenam adalah interpersonal kecerdasan. Interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan dan mengetahui berbagai peran yang dapat dalam digunakan di salah satu lingkungan. Yang ketujuh adalah intrapersonal kecerdasan. Interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, apa yang ingin ia lakukan, dan bagaimana reaksi diri terhadap suatu situasi, dan memahami situasi seperti apa yang sebaiknya ia hindari, serta mengarahkan dan mengintrospeksi dirinya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah naturalisasi anak. Dengan kecerdasan naturalis yang tinggi pada usia sangat dini telah memiliki daya tarik yang besar terhadap lingkungan alam sekitar termasuk pada binatang. Di usia yang lebih besar, anak-anak tersebut sangat berminat pada biologi, botani, ilmu hewan, geologi, meteorologi, dan paleontologi atau astronomi. Dalam konteks pendidikan dan psikologi, identifikasi sering merujuk pada usaha untuk mengenali potensi, kemampuan, atau karakteristik unik individu. Secara umum, identifikasi bertujuan untuk memahami keunikan dan kekuatan yang dimiliki seseorang sehingga dapat dioptimalkan dalam berbagai aspek kehidupan.
terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan potensi anak. Identifikasi kecerdasan majemuk bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mengenali potensi unik setiap individu, karena setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki kecerdasan dominan yang berbeda dari standar akademik tradisional, sehingga pendekatan identifikasi yang tepat memungkinkan pengembangan kemampuan mereka secara optimal sesuai dengan kekuatan masing-masing. Dengan mengidentifikasi kecerdasan majemuk, guru dan orang tua dapat merancang strategi pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Hal ini sangat penting untuk anak berkebutuhan khusus, terutama dengan hambatan majemuk atau lambat belajar, agar mereka tidak merasa tertinggal dan tetap termotivasi dalam belajar. Model pembelajaran inklusif yang berbasis kecerdasan majemuk dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar, sehingga mereka dapat berkembang sesuai kapasitas dan potensinya. Selain itu, proses identifikasi ini dapat mencegah pendekatan pembelajaran yang seragam dan tidak sesuai, yang seringkali mengabaikan kebutuhan khusus anak. Dengan demikian, identifikasi kecerdasan majemuk memberikan dasar bagi pendidikan yang lebih adil, efektif, dan menghargai keberagaman kemampuan setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah 5 metode identifikasi. Yang pertama, observasi, yakni mengamati perilaku, minat, dan cara individu berinteraksi dengan lingkungan serta menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi. Yang kedua, wawancara, yakni melakukan tanya jawab dengan individu atau orang tua dan guru untuk menggali informasi lebih dalam tentang kecenderungan, minat, dan pengalaman yang mencerminkan jenis kecerdasan tertentu. Yang ketiga, pengisian angket, yakni menggunakan instrumen tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aktivitas, preferensi, dan kemampuan yang dapat mengindikasikan kecerdasan majemuk. Yang keempat, tes kualitatif, yakni memberikan tugas atau soal terbuka yang memungkinkan individu menunjukkan kemampuan dan cara berpikirnya, seperti proyek seni, tugas pemecahan masalah, atau presentasi. Dan yang terakhir, yakni portofolio, yaitu mengumpulkan berbagai karya, catatan perkembangan, dan dokumentasi aktivitas individu dari waktu ke waktu untuk dianalisis secara menyeluruh. Berikut adalah peran guru, orang tua, dan lingkungan dalam mengenali kecerdasan dominan anak. Yang pertama, peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengamati perilaku, minat, dan cara anak bereaksi terhadap stimulus dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran orang tua. Orang tua berperan dalam memberikan dukungan emosional dan lingkungan yang kondusif di rumah. Mereka juga dapat mengenali kecerdasan anak melalui pengamatan sehari-hari dan komunikasi intensif dengan anak. Dan yang ketiga, peran lingkungan. Lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, memberikan rangsangan dan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan berbagai kecerdasan. Lingkungan yang kaya akan stimulasi dan dukungan dapat membantu anak mengaktualisasikan potensi uniknya. Asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam konteks pendidikan, asesmen bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil belajar agar dapat mengetahui kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran tertentu yang kemudian digunakan untuk penilaian dan evaluasi. Pentingnya asesmen yang sesuai dengan tipe kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk untuk anak berkebutuhan khusus adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai potensi unik mereka. Gardner menekankan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berkembang dengan derajat yang berbeda, bukan hanya kecerdasan logis atau linguistik yang biasa diukur dalam tes IQ tradisional.
Dengan menggunakan pendekatan asesmen yang sesuai dengan tipe kecerdasan majemuk, pendidik dan tenaga profesional dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan anak berkebutuhan khusus secara lebih menyeluruh dan spesifik. Hal ini memungkinkan pengembangan metode pembelajaran dan intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga anak dapat mengaktualisasikan potensi terbaiknya sesuai dengan kecerdasan dominan yang dimilikinya. Berikut adalah 5 metode asesmen. Yang pertama, tes lisan. Metode ini berupa kuis tanya jawab secara lisan yang bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman siswa dan memberikan umpan balik langsung. Yang kedua, karya seni. Melibatkan siswa dalam pembuatan produk karya seni seperti lukisan ataupun produk digital yang dapat mengekspresikan pemahaman dan kreativitas mereka. Yang ketiga, yakni ada proyek. Kegiatan yang dirancang secara fleksibel seperti proyek kelompok ataupun individu yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman dan penerapan materi secara nyata. Yang keempat, presentasi. Siswa diminta menyampaikan materi atau hasil belajar secara lisan di depan kelas untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan memperdalam pemahaman topik mereka. Dan yang terakhir, aktivitas praktis, yakni meliputi demonstrasi eksperimen atau praktik langsung yang dapat diamati guru untuk menilai keterampilan dan pemahaman siswa secara nyata. Nah, dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence menurut Howard Gardner, identifikasi asesmen anak berkebutuhan khusus tidak lagi terbatas pada kecerdasan linguistik dan logis matematis semata. Pendekatan Gardner memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan inklusif, memungkinkan kita untuk melihat potensi unik dalam setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Gardner adalah pendekatan yang memperdayakan. Hal ini bukan tentang mencari apa yang salah, melainkan tentang menemukan apa yang kuat, unik, dan berharga dalam diri setiap anak berkebutuhan khusus untuk kemudian membantu mereka mencapai potensi tertinggi dalam kehidupan mereka.